Berlatar masa kepemimpinan Jenderal Napoleon Bonaparte di Mesir, seorang kapten muda bernama Augustin Rabert diberi tugas oleh sang jenderal untuk membawa seorang seniman bernama Michel Ventur ke kota Kairo, Mesir dalam misi untuk merekam setiap aksi barbarisme yang menghancurkan segala monumen dan kuil di seluruh Mesir dalam bentuk lukisan. The nose, 7. What are they doing? Malam harinya, Michel pun menjelaskan jika perjalanannya ke Kairo bukanlah hal yang mudah. Selain harus melewati hamparan gurun pasir yang sangat luas, manusia pun biasanya akan diperdaya oleh jin yang mendiami bangunan atau patung-patung, menghuni pohon, atau jin yang menyerupai hewan ataupun manusia yang hal itu tak akan pernah bisa disadari manusia. Dan hal itu menjadi salah satu tantangan berat selain dengan sulitnya air dan sumber makanan ketika seseorang melintasi luasnya gurun pasir. Esok harinya, mereka dikejutkan dengan serangan dari sekelompok suku yang menolak gerakan barbarisme yang menghancurkan berhala dan kuil-kuil mereka. Selesai dengan itu, Augustin dan Michel kembali melanjutkan perjalanan mereka agar bisa sampai ke Kairo sesuai estimasi waktu yang sudah mereka perkirakan sebelumnya. Baru di hari pertama perjalanan mereka, badai pasir pun datang yang membuat jarak pandang mereka terbatas disertai butiran pasir yang membuat nafas mereka sesak. Esok paginya, Michel membersihkan mata Augustin yang dimasuki butiran pasir akibat badai kemarin sebelum akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Terlihat dedikasi tinggi dalam tugas yang dijalani oleh Augustin saat dia rela memberikan persediaan air miliknya pada Michel yang kehabisan bekal airnya. Mengingat perjalanan yang masih sangat panjang, Augustin meminta Michel untuk menunggu di sebuah pohon yang berada di tengah padang pasir, sementara dia akan mencari sumber air terdekat yang mungkin ada di sekitar sana untuk persediaan air mereka nanti. Dalam perjalanan mencari air, kuda yang ditunggangi Augustin pun mulai kelelahan akibat suhu panas ekstrim di gurun pasir yang membuatnya jatuh tersungkur, di mana Augustin yang tak ingin kudanya tersiksa pun memutuskan untuk menembak kuda itu. Di sisi lain, dehidrasi tinggi yang dialami Michel membuatnya kehilangan akal sehat hingga nekat melakukan ini. Tak lama kemudian Augustin pun menemukan sebuah hunian milik suku di sana, yang di sanalah ia menemukan cadangan air yang tersimpan di sebuah wadah dan meminum air tersebut untuk melepas dahaganya, namun tak lama kemudian. Augustin sangat terkejut ketika ia dipergoki oleh seorang wanita yang merupakan pemimpin suku tersebut, yang mana ia pun segera berlari keluar dari sana ketika wanita itu memanggil pasukannya untuk mengejar Augustin. Dengan terengah-engah, ia akhirnya berhasil selamat dari kejaran itu dan bersembunyi di antara celah tebing batu yang mengarahkannya pada sebuah bangunan menyerupai istana yang terlihat sudah kosong. Setelah memastikan tak ada apapun yang terjadi, ia yang kelelahan pun akhirnya terlelap tidur. Saat terbangun dari tidurnya, Augustin samar-samar mendengar sesuatu yang dirasa akan membahayakannya, yang ternyata
Keberadaan macan tutul yang tepat di hadapannya benar-benar membuat Augustin ketakutan, meski macan itu belum menunjukkan pertanda yang akan membahayakan nyawa Augustin. Beberapa saat kemudian, seorang prajurit yang tadi mengejar Augustin pun sudah sampai di sana. Namun justru, macan tutul itu malah menyerang pria tersebut dan memangsanya yang hanya disaksikan oleh Augustin dengan terperangah. Hal itu dimanfaatkan Augustin untuk pergi dari sana, meski dia pun menyadari jika macan tutul itu terus mengikutinya. Goodbye and good riddance. Augustin yang terus berusaha menghindar dari macan itu pun terus diikuti. Namun lagi-lagi, macan tutul betina itu tak sedikit pun menunjukkan niatnya untuk menyerang Augustin yang mungkin ia telah kenyang setelah baru saja memangsa manusia. Sampai di sebuah ngarai, macan itu masih terus mengikutinya dan hanya memandang Augustin tanpa sedikit pun menunjukkan kepuasannya sebagai predator meski Augustin berusaha menjauhkan macan itu dengan melemparnya. Dari sanalah Augustin sadar jika macan tutul itu bukan ancaman yang bisa membahayakan dirinya, dan justru seperti terlihat ingin berinteraksi. Di sisi lain, koloni prajurit Prancis tak sengaja menemukan Michel yang sudah bundir, di mana mereka pun merasa ada yang tak beres telah terjadi saat tahu jika Augustin tak ada di sana. Kembali ke Augustin yang terlihat sedang memakan buah kaktus untuk menutupi rasa laparnya, tepat saat macan tutul itu berhasil menangkap seekor kijang. Merasa tak cukup membuatnya kenyang, Augustin menghampiri kijang yang telah mati setelah tahu jika macan itu membiarkannya begitu saja. Tak lama setelah itu, macan itu menghampirinya yang jelas membuat Augustin sedikit panik. Namun rupanya, macan itu ingin mabar daging kijang tersebut bersama Augustin. Sempat ragu untuk ikut memakan daging kijang itu, Augustin akhirnya memberanikan diri untuk makan bersama macan tutul yang tepat di hadapannya. Sejak itulah, Augustin semakin yakin jika macan tutul itu tak akan membahayakannya. Beberapa bulan kemudian, kedekatan mereka pun semakin kuat yang membuat Augustin berpikir untuk memberikan nama untuk macan tutul betina itu. Give it to me. Come back, I was playing. Kedekatannya dengan macan tutul membuatnya tak ragu untuk melatih kucing raksasa yang diberinya nama Simom itu. Sekian lamanya hidup seorang diri dan hanya ditemani macan tutul yang menjadi teman sepinya pun perlahan membuat ikatan perasaan mereka semakin kuat. Namun justru ditanggapi dengan perilaku menyimpang Augustin pada macan tutul betina tersebut yang notabene adalah seekor hewan dengan memperlakukannya seperti seorang wanita yang menjadi pasangan hidupnya. Beberapa bulan setelah itu, Augustin yang sedang berlindung dari hujan bersama Simom terkejut saat tiba-tiba Simom berlari pergi meninggalkannya. Please. Augustin yang tak mau kehilangan Simom pun bergegas mencarinya. Namun rupanya seekor macan tutul jantan telah berhasil menarik perhatian Simom yang memang mereka berasal dari koloni yang sama. Mengetahui dirinya sudah terlupakan,
Augustin pun kecewa meski akhirnya dia pun sadar jika memang dia dan Simom tercipta dari dua makhluk berbeda. Namun perasaan yang menyimpang tetap tak bisa dihindari oleh Augustin. Sejak saat itu, Augustin pun merasa depresi dalam kesendiriannya seiring dengan Simom yang kini hidup dengan pasangan barunya, di mana hal itu membuat perubahan tak lazim terlihat dari diri Augustin. Hidup bersama Simom dengan waktu yang lama telah membentuk instingnya layaknya hewan sebagai bentuk rasa depresi yang ditunjukkan Augustin. Hal itu pun terlihat ketika Augustin mengendap-endap saat mengintai seekor kelinci. Namun macan tutul jantan lebih cepat menyergap mangsa yang langsung dibawanya pergi. Setelah sadar jika kodratnya adalah seorang manusia, Augustin pun terkejut ketika mendengar suara riuh di luar sana, di mana rupanya sekelompok tentara Prancis masih terus mencari keberadaan Augustin selama ini. Ketika salah seorang prajurit Prancis tertinggal dari rombongannya, Augustin malah melempar kepala prajurit itu dengan batu saat tahu jika prajurit itu akan membunuh Simom, dan saat itu pun Simom tahu jika Augustin telah menyelamatkannya. Sejalan dengan rasa penyesalannya yang telah membunuh rekannya sendiri, Augustin terlihat membuat tali untuk mengikat Simom agar tak pergi kemana-mana, sedangkan dia akan menemui pasukannya untuk meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Augustin pun meminta Simom untuk tetap menunggunya, karena dia berjanji akan kembali lagi menemui Simom, dan tepat saat Augustin baru melangkah pergi. Simom yang sepertinya marah saat Augustin berniat pergi dan meninggalkannya dengan kondisi terikat pun berhasil lepas dari ikatan itu dan langsung mengejar Augustin. Merasa jika dia akan mati konyol jika tak melawan, Augustin lalu mengambil sebilah pisau dan menghunjamkannya pada Simom yang membuat Simom terkapar. Dengan penuh rasa penyesalan telah menghilangkan nyawa Simon, Augustin dengan berat hati membawanya untuk segera dikuburkan.